بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع الذكر لخاتم الأنبياء، أرسله رحمة للعالمين فكان أزكى الأزكياء، وامتن على أمته أن جعلهم من أهل الذكر والثناء، فأخلصوا له الركوع والسجود وهم يكسرون الدعاء، فزادهم المولى تبارك وتعالى آلاء فوق آلاء، ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء، وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى، وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، أنت النبي المصطفى، وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء، ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثاره مقتفى. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hamba-hamba Allah, muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan dipesan untuk membahas tentang ketika kehidupan sudah tidak sesuai dengan syariat. Kita mengenal istilah syariat, sunnah, dan fiqih. Harus diposisikan sesuai dengan fungsi masing-masing. Berbicara syariat, kita buka surat 42. Dipersilakan bagi yang megang mushaf, surat 42, surat Asy-Syura ayat 13. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. Syara'a lakum, telah ditetapkan syariat buat kamu, minad din, dalam urusan agama ini, ma wassa bihi Nuhan, seperti yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaik, dan yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad penerima Al-Quran, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Nuh, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa. Berapa tuh? Ada 5 ya, yang disebut ulul azmi. Disebutkan 5-5-nya dalam surat Asy-Syura, ada ayat 13. Kalau Nuh disebut namanya, Ibrahim, Musa, dan Isa. Kalau Nabi Muhammad disebut ilaika, kepadamu. Artinya syariat itu sama. Dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, syariat itu sama. Yang beda sunnahnya. Ya. Kalau sunnah berkaitan dengan kehidupan para nabi. Kalau syariat, aturan dari Allah. Apa isi syariat itu? An aqimuddin, tegakkan agama. Wala tatafarraqu fi,
yang berjuang menegakkan agama tidak mungkin senang pecah belah. Tidak akan nyaman ada perpecahan di tengah-tengah muslimin. Apalagi dia terlibat menjadi pemecah belah. Tidak mungkin. Saat ini banyak orang yang aktif berdakwah tapi senang menyerang yang lain. Itu jelas sekali berlawanan dengan hakikat wataknya agama. Bahkan mungkin di antara bapak atau ibu ada yang pernah, ada yang tidak. Jangan ngaji sama ustadz ini. Itu jelas adalah merupakan benih-benih tafarruq, benih-benih perpecahan. Semua ulama memahami Quran berlandaskan apa yang mereka baca dari sunnah. Hasil pemahaman ulama itu fikih namanya. Syariat dari Allah, sunnah dari Nabi, fikih dari para ulama. Syariat sama sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad. Sunnah tergantung. Salat zaman Nabi Ibrahim, sunnah Nabi Ibrahim dalam menegakkan agama. Sunnah Nabi Ibrahim bisa berbeda dengan sunnah Nabi Nuh, bisa berbeda dengan sunnah Nabi Muhammad. Salat fardu zaman Nabi Muhammad 5 waktu. Sebelum-sebelumnya ada yang sampai 50 waktu. Berbeda kan? Itu sunnah. Tapi syariat sama. Ketika para ulama atau kita memahami syariat Allah dan memahami sunnah, hasil pemahaman kita namanya fikih. Fikih itu pengertian, pemahaman produk manusia, bukan berlandaskan wahyu. Kalau benar, taufik dari Allah. Kalau salah, kelemahan kemampuan manusia. Dan fikih bisa berbeda bukan cuma sekarang. Sejak zaman Rasulullah masih hidup, fikih para sahabat banyak berbeda. Itu fikih. Ada istilah fiqhus sunnah, memahami sunnah. Ada fiqhul kitab, ada fiqhus sunnah. Dan Al-Quran menyebut kata fikih dalam surat At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Fikih terhadap ayat ini saja sudah 2 jalur yang berseberangan. Ada yang berkata, mungkin di antara bapak dan ibu pernah mendengar, ayat ini menjelaskan jangan jihad semuanya, harus ada yang tafaqquh fiddin. Kalau saya memahami enggak begitu. Tadi berkata jangan pergi jihad semuanya, harus ada yang tafaqquh fiddin di sini. Saya berbeda. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya pergi untuk tafaqquh fiddin, bukan diam. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Nafar itu pergi. Bagi jamaah haji mengenal istilah nafar awal, nafar tsani. Nah, pergi meninggalkan Mina tanggal 12 disebut nafar awal, tanggal 13 disebut nafar tsani. Nafar itu pergi. Kenapa enggak pergi untuk tafaqquh fiddin? Itu artinya berarti perintah untuk pergi tafaqquh fiddin. Bapak dan ibu pergi meninggalkan rumah ke Masjid Istiqomah, itu nafaro itu. Ayat ini jelas sekali untuk saat sekarang. Jadi nasihat utama, kamu jangan merasa cukup mencari ilmu sambil rebahan di rumah dengarkan handphone. Kan gampang sekarang. Tidak usah keluar. Kalau kita mencari ilmu hanya tinggal diam di satu tempat, enggak tahu masalah di luar. Sedangkan Islam adalah solusi untuk berbagai masalah. Sekarang banyak orang yang bangga bisa membuat masalah. Mestinya kita bersyukur kalau mampu menyelesaikan masalah, bukan bangga membuat masalah. Ya, ayat tegas sekali. Syariat Allah, aqimuddin, tegakkan agama.
Agama itu apa? Iman, Islam, ihsan, dan juga persiapan menghadapi hari kiamat. Ketika Rasulullah kedatangan Jibril dengan tampilan seorang pemuda bersih, lalu duduk di depan Rasulullah sampai lutut bersentuhan dengan lutut, tangan menyentuh paha Rasul. Lalu dia bertanya, terangkan kepadaku Islam. Dijawab Rasulullah, setelah dijawab, sadaqta, benar kamu. Iman, jawab Rasulullah, dia berkata, benar kamu. Ihsan, setelah jawab, benar kamu. Hari kiamat kapan? Ini mah yang nanya lebih tahu deh daripada yang ditanya. Tanda-tandanya terangkan. Setelah itu dia pergi. Umar bengong. Ini orang nanya, setelah dijawab benar kamu, nanya benar kamu. Siapa nih orang ini? Aneh juga. Yang lain bertanya kepada Rasul, cari ilmu. Ini malah menilai. Dugaan sih ada siapa dia, tapi tidak berbicara berdasarkan dugaan. Rasul bertanya, kamu siapa? Kamu tahu siapa dia? Umar menjawab, Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasul saja yang tahu. Rasul menjawab, dia adalah Jibril yu'allimukum dinakum. Jibril ngajarin kamu agamamu. Jelas, agama itu meliputi itu. Jadi iman, Islam, ihsan, dan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat harus diingat. Itu adalah ad-din. Saat ini agama dikhususkan hanya urusan gerakan sholat. Itu mempersempit makna agama. Atau agama dikhususkan tentang masalah berdoa. Berdoa harus berlandaskan Quran saja. Ada contohnya Rasulullah, tidak bisa ngarang-ngarang sendiri, itu bid'ah. Enggak apa-apalah disebut bid'ah. Saya sudah nulis buku tapi belum dicetak. Antara lain dalam buku tersebut bahasan bid'ah dari masa ke masa. Apa itu bid'ah dari masa ke masa? Rasul menetapkan kullu bid'atin dhalalah. Dipahami oleh Umar kullu bid'atin dhalalah, maka Umar berkata ni'mal bid'ah hadi. Jadi zaman Rasul setiap bid'ah dhalalah. Zaman sahabat salat tarawih ini bid'ah yang indah. Beda ya. Itu fikih Umar terhadap hadis Rasul. Dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan al-bid'atu bid'atani mahmudun wa madhmum. Bid'ah ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Itu Imam Asy-Syafi'i. Apa tuh yang terpuji? Ma wafaqas sunnah fa huwa mahmud. Bid'ah yang sesuai sunnah itu terpuji. Gimana sih bid'ah sesuai sunnah? Bukankah bid'ah lawan sunnah? Itu fikih. Yang mengatakan bid'ah lawannya sunnah adalah fikih, bukan sunnah, bukan syariat. Bisa berbeda. Termasuk Imam Asy-Syafi'i tidak memandang bahwa sunnah lawannya bid'ah, bid'ah lawannya sunnah. Lawannya bid'ah bukan sunnah, tapi lawannya bid'ah adalah ittiba atau taklid. Kenapa? Karena bid'ah itu adalah perbuatan tanpa contoh. Kalau pakai contoh, sunnah, ittiba namanya. Kalau ikut tanpa ilmu, taklid namanya. Tapi umumnya orang mengatakan lawan bid'ah adalah sunnah. Nah, ini kita berbicara wawasan keislaman ya, lebih luas lagi nih. Saat ini banyak fikih dipandang syariat. Ketetapan organisasi mutlak benar gitu. Itu sudah memposisikan fikih menjadi syariat. Sekarang organisasi massa kan banyak ya. Di Indonesia kita kenal organisasi-organisasi besar. Ada NU, Persis, Muhammadiyah. Di bawah-bawah apa yang dinyatakan oleh keputusan organisasi seakan-akan tidak perlu lagi berpikir yang lain. Pasti benar mutlak. Itu sudah memposisikan fikih sebagai syariat. Perlu waspada kita. Fikih tetap fikih. Fikih itu produk manusia. Produk manusia biasa. Bukan Nabi, bukan Rasul. Yang mungkin benar, mungkin salah.
Oleh karena itu fikih waktu Rasulullah SAW masih ada dan beliau menerima ayat nafara min kulli firqatin min ta'ifatun liyatafaqahu fi din. Silahkan pergi untuk mencapai fikih. Pergi silahkan. Pergi ke Irak, pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, beda-beda hasilnya. Dan Imam Hanafi tinggal di Irak. Dia ketika mendapatkan hadis nyampe kepada dia, ada masalah apakah ditangani oleh hadis atau pemikiran, saya belum tahu kedudukan hadis ini. Saya tidak akan bisa menggunakan hadis ini yang belum saya tahu kedudukannya. Makanya otak dulu dikedepankan. Takut kalau itu disebut hadis padahal bukan hadis. Itu Imam Hanafi karena beliau di Irak, di Baghdad. Imam Malik bagaimana? Kalau Imam Malik hidup di tengah para ulama hadis, tidak banyak masalah lagi. Oleh karena itu beliau memandang bahwa ulama Madinah bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Karena di Madinah seragam. Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza. Jadi orang Palestina ya Imam Syafi'i ya. Usia 2 tahun dibawa ke Mekah. Belajar bahasa yang bagus di Mekah. Maka Imam Syafi'i bahasanya bagus. Sampai dia bisa membuat syair. Usia 8 tahun sudah mampu mengubah syair. Bersenandunglah dengan karya dirinya tentang syair waktu dia jalan-jalan ke Mina. Didengar oleh salah seorang ulama bernama Syekh Muslim Az-Zanji. Ini anak bagus sekali nih kata-katanya. Maka ditanya siapa nama dan selanjutnya. Lalu ditanya, kapan kamu mau belajar fikih? Fikih. Perlu juga nih. Pulang ke Mekah, dicari ulama, ditemukan dan dia belajar kitab Al-Muwatta. Hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik, Muwatta Malik. Itu kitab kumpulan hadis pertama. Belajarlah kitab Al-Muwatta. Dan seluruh hadis yang ada dalam kitab Al-Muwatta dihafal cukup menghabiskan waktu 9 hari aja. 9 hari hafal tu kitab Al-Muwatta dengan sanad-sanadnya an fulan. Tapi dia tahu Imam Malik masih ada, masih hidup. Mau ketemu, mau talaki langsung. Berangkat ke Madinah. Duduklah di depan Imam Malik. Maka Imam Syafi'i murid Imam Maliki. Tapi walaupun Imam Malik guru Imam Syafi'i, dalam sekian banyak hal temuan di perjalanan banyak perbedaan. Itu fikih. Imam Syafi'i belajar hadis kepada Imam Malik, tapi Imam Syafi'i di Mekah, dari Mekah ke Yaman, ke Mekah lagi, ke Baghdad, ke Irak, ke Basrah, ke Kufah, keliling sampailah ke Mesir. Maka fikih Imam Syafi'i waktu di Irak dipraktekkan oleh masyarakat Irak. Ketika beliau pergi ke Mesir, dirubah beberapa fikih di Irak. Karena ditemukan beberapa masalah di Mesir yang tidak bisa dipakai dalil kemarin. Harus dirubah pemahamannya. Sehingga Imam Asy-Syafi'i dikenal pemilik qaul qadim, qaul jadid. Pandangan lama, pandangan baru. Itu fikih. Dan ketika kita mendengar ada Persis Muhammadiyah, NU, Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Al-Wasliyah dan lain sebagainya mengeluarkan fatwa atas nama fatwa jamaah, pasti yang pertama-tama memunculkan satu orang. Dan ketika satu orang diyakini ini benar, didukung oleh semua orang. Berarti belum tentu itu merupakan hasil pikiran bersama kan? Hanya disetujui. Dan zaman sahabat pun begitu. Ketika Umar bin Khattab sudah mendengar sabda Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah. Setiap perbuatan tanpa contoh dhalalah. Umar bin Khattab tidak memandang negatif kepada kalimat dhalalah. Maka dia tidak ragu ketika bulan Ramadan tiba. Beliau temukan masyarakat sholat sangat ramai di situ, satu orang di situ, satu orang di sini berjamaah, di situ berjamaah. Oh, banyak sekali. Maka Umar berkata, "Lau jama'tuhum ala qari'in wahidin lakana amsal."
Kalau aku kumpulkan, aku satukan, biar imamnya satu orang saja, ini akan lebih baik. Maka beliau tunjuk Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Semuanya jamaah ikut kepada keimaman Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab sudah mendapatkan gelar dari Rasulullah, aqra'uhum li kitabillah, paling ahli di bidang qiraatul Quran. Senang sekali para sahabat mendapatkan perintah Umar untuk bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Berlangsunglah berhari-hari seperti itu. Dan pada waktu kesana lagi Umar bin Khattab melihat masyarakat solat berjamaah Ramadan dengan satu imam, kata Umar, ni'mal bid'ah hadhi, ini bid'ah yang indah. Umar menyatakan itu bid'ah karena Rasul tidak menyuruh, Rasul tidak mencontohkan. Tetapi itu adalah merupakan yang diyakini Umar tidak bertentangan dengan ajaran Rasul. Walaupun barunya disebut bid'ah, tidak bertentangannya disebut nikmat. Berarti Umar membuat bid'ah. Ketika kita mengikuti Umar, kita mah tidak bid'ah, sunnah Umar itu namanya. Kan gitu tuh ya. Orang yang pertama melakukan satu aktivitas yang tanpa contoh itu bid'ah. Diikuti sama orang berikutnya, ya pengikut mah tidak bid'ah lagi. Pengikut namanya juga. Yang bid'ah itu yang awal. Yang tanpa contoh. Kalau pakai contoh, ya tidak bid'ah lagi. Dan Rasul sudah menegaskan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Nah, solat Ramadan berjamaah, solat tarawih itu sunnah khulafair rasyidin. Tidak salah, karena Rasul pun sudah menegaskan, ikuti sunnah khulafair rasyidin. Cuma Umar yang mencetuskan ide tersebut, dia melakukan bid'ah. Diikuti oleh umat berikutnya, pengikut disebut pengikut sunnah Umar. Jadi kullu bid'atin dhalalah bagaimana? Setiap bid'ah dhalalah. Ya jelas Umar sendiri kan bingung, ini kok ramai di sana, ramai di situ. Gimana nih? Itu dhalalah. Dhalalah itu kan bimbang, gelisah, bingung, itu dhalalah. Ibu pernah salah alamat menuju alamat walimah? Tersesat, dhalalah itu. Tersesat jalan itu dhalalah. Nah, dhalalah itu ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan pemikiran, ada yang berkaitan dengan perasaan. Yang terancam celaka manakala dhalalah berkaitan dengan keimanan. Iman kepada yang wajib kita kufuri, kufur kepada yang wajib kita imani. Itu adalah dhalalah yang mencelakakan. Dan Allah menyuruh kita untuk kufur dan iman. Kufuri yang wajib kita kufuri, imani yang wajib kita imani. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk mengikuti agama. Karena dinding-dinding semuanya itu sudah mengingatkan kita untuk bertauhid. Alam raya semuanya membimbing kita untuk mengungkapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan dipaksa, biarin aja. Itulah ajaran al-Islam. Kalimatnya kan qad tabayyana ar-rusydu, sudah jelas petunjuk itu. Kalau ada siang, ada malam, siapa itu yang mengatur? Pasti ada yang mengaturnya. Berimanlah kepada pengatur. Manusia tampil dengan wajah yang sangat beragam. 7 miliar manusia yang hidup saat ini. Lebih dari 7 miliar ya. Ada yang tahu berapa jumlah manusia saat ini? Sama ya, saya juga nggak tahu. Cuma katanya di atas 7 miliar. 7 miliar manusia yang hidup saat ini, 7 miliar wajah. Allah Akbar. 7 miliar suara.
Kan nggak ada yang sama kan suaranya. Mata dua, hidung ada bolongnya, sama telinga kanan kiri. Tapi kenapa kita bisa membedakan? Semua orang bisa kita bedakan. Kuasa Allah. Itu kalau tidak ada yang berkuasa nggak mungkin itu. Buatan manusia senawai pahili. Atau sengaja dihilikan. Nah, itu mah tergantung hati lah. Coba. Ini jelas sekali. Jadi qad tabayyana rusydu. Petunjuk sudah jelas. Kemanapun kita pergi menemukan petunjuk dari Allah. Kita lewat keluar dari masjid Istiqomah, daun bergoyang. Siapa tuh yang goyangin itu? Gak kelihatan. Angin. Warnanya kayak apa sih angin? Tahu. Bentuknya panjang atau lonjong atau bulat? Gak tahu juga. Tapi yakin ada angin? Ada. Tuh. Yang diciptakan Allah, angin bergerak, membekas, diyakini ada dan kekuatannya luar biasa, tapi nggak kelihatan. Masihkah pantas mempertanyakan mana Allah? Nggak usah bertanya. Diri kamu itu mendidik diri kamu untuk supaya yakin Allah itu ada. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Makanya faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada perbuatan atau aktivitas atau para pemimpin yang melampaui batas dan beriman kepada Allah, itulah orang yang berpegang teguh dengan jalan yang benar. Jadi kufur dulu disebut, baru iman. Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Bukan iman dulu baru kufur ya. Kufur dulu baru iman. Artinya apa itu? Kalau kita mau minum di gelas, bersihkan dulu gelas dari kotoran, baru diisi minuman. Jangan isi dulu minuman, kotorannya baru buang. Susah kan? Kan susah tuh. Nah demikianlah dalam diri kita. Bersihkan dulu kalbu kita dari berbagai kotoran dan tanamkanlah keimanan. Makanya ketika ibu-ibu, bapak-bapak surat qobla subuh, salat qobla subuh, rakaat pertama Al-Fatihah dengan surat apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun membersihkan kalbu kita dari berbagai penyakit keyakinan. La. Tidak. Rakaat kedua Al-Ikhlas dimasukkan. Allahu Ahad, Allahus Samad. Kalimat tauhid tidak dulu, baru la ilaha illallah. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Nah, kembali kepada masalah syariat. Dalam ayat yang tadi, syariat itu yang diturunkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, sama syariat. Yang beda adalah sunnahnya. Karena sunnahnya beda, ya otomatis praktik pelaksanaan umat pun berbeda. Bagaimana kehidupan ibadah umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, Nabi Isa, ada perbedaan praktik ibadahnya. Dan dari zaman ke zaman akan mengalami perbedaan terus, perubahan terus. Kalau dalam Al-Quran ada bahasan tentang riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ayat berikutnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan baik, mengharamkan riba. Zaman Rasul berbicara riba sudah dipahami oleh para sahabat seperti itulah riba. Apakah zaman Rasul ketika bahasan riba suka menyangkut-nyangkut masalah bank? Gak ada zaman Rasul pembahasan riba menyangkut masalah bank, mau konvensional ataupun mau bank syariah. Apakah zaman Rasul ketika membahas masalah riba pernah disinggung-singgung arisan, asuransi? Berarti ketika muncul ketetapan bagaimana hukumnya asuransi, hukumnya bank, hukumnya arisan, itu fikih. Kalau fikih biasa berbeda. Selama tujuan untuk menegakkan aqimuddin, insya Allah perbedaan tidak akan jauh-jauh.
akan bertemu dalam hal yang sama. Saat sekarang, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya dan mengampuni saudara-saudara kita seiman. Orang berilmu sudah menjadikan ilmu dirinya sebagai syariat. Padahal ilmu dia itu fikih. Atau satu kelompok. Atau satu turunan. Nah, ini berkaitan dengan masalah turunan, sedang ramai sekarang. Ya Allah, masalah nasab. Nasab habaib dipermasalahkan. Betulkah nyampe kepada Rasul ataukah tidak? Buat kita mau nyampe mau tidak, yang penting lihat amalnya. Bukan lihat turunan darahnya, lihat amalnya. Kalau lihat amal, amal kita baik semuanya, dicintai Allah semuanya, berarti kita semuanya Habib. Mau jadi Habib? Ini berlandaskan firman Allah. Kata Habib yang benar berlandaskan Quran dan Sunnah, bukan berlandaskan fatwa-fatwa kelompok tertentu. Apa kata Al-Quran? Surat Al-Ma'idah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Siap, wahai orang yang beriman, apabila kamu sudah meraih nikmat iman tapi tidak kamu manfaatkan iman sehingga kamu mau meninggalkan Islam, meninggalkan Quran, tinggalkan aja. Allah tidak rugi. Dan bila Allah menghendaki membuktikan hakikat mukjizat Al-Quran abadi, bahwa umat Islam pasti ada, tapi orang yang sudah mendapatkan nikmat Islam mau pergi meninggalkan Islam, gampang bagi Allah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Akan Allah hadirkan satu kaum yang Allah cintai dan mencintai Allah. Cinta itu ahabba yuhibbu mahabbah, habib. Orang Arab kalau manggil berlandaskan kesayangan, habibi. Bapa memanggil istrinya, ya habibati. Istri memanggil suaminya, ya habibi. Orang tua manggil anaknya, ya habibi. Kalau bapa di istiqomah manggil istrinya, say. Say. Nah, itu bahasa Arabnya habibi, itu saya itu ya. Atau bukan sayanya, yang gitunya, terserahlah, gimana aja lah, terserah. Itu habib. Nah, Al-Quran menyebutkan satu kaum dicintai Allah, berarti habibullah. Kalau banyak habaib, kalau satu habib. Jadi kalau begitu, untuk menempati posisi sebagai habib, tidak mesti ada hubungan dengan masalah darah dengan Rasul. Siapapun bisa jadi habib. Dan orang yang ahli ibadah semuanya habibuna. Semua habib kita. Dan habib yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW. Itu habib yang paling utama. Karena Rasul sendiri sudah menegaskan, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 hal. Bila sudah kita terima yang 3 ini, kita betul-betul akan merasakan nikmatnya, lezatnya iman. Pertama, mencintai Allah dan Rasul di atas cinta yang lain-lainnya. Mencintai itu artinya uhibbu, ahabba yuhibbu. Dan mencintai seorang manusia tidak berlangsung kecuali atas cinta kepada Allah. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itu kedua. Ketiga, ayyaqra fil kufri kama yaqra'u ayyuqdhafa finnar. Ada cinta, ada benci. Yang dicintai Allah, Rasul, mukminin. Yang dibenci kekufuran.
Membenci kekufuran seperti membencinya atau menolaknya dilemparkan ke dalam api neraka. Itu 3 hal. Jadi kalimat Habib dalam Quran, dalam hadis sangat umum. Semua kita bukan boleh, harus menjadi habaibullah. Dan harus menjadi habib-habib orang beriman. Karena sesama mukmin harus saling cinta mencintai. Bahkan ada hadis yang spesifik. Bunyinya, inna minan nasi la unasan laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wasyuhada min makanatihim indallah. Dari 7 miliar manusia lebih, ada sekelompok atau sejumlah manusia yang nanti di akhirat ketika dilihat oleh para nabi, para syuhada, kedudukan manusia tersebut sangat mengagumkan. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Para nabi, para syuhada kagum, tergiur melihat kedudukan mereka. Para sahabat mendengar uraian seperti itu kaget. Siapa ya? Dan mereka kalau ada yang perlu dipertanyakan langsung nanya. Enggak ragu-ragu. Tukhbiruna manhum ya Rasulullah. Sudahkah kiranya kau terangkan kepada kami siapa yang kau maksudkan itu ya Rasulullah? Rasul bersabda, qaumun tahabbu fillah. Mereka adalah satu kaum yang saling cinta mencintai semata karena Allah. Berarti semuanya mereka saling cinta mencintai, berarti semuanya mereka habib. Ya. Gampang ya. Jadi kalau begitu kita mah enggak usah tersibukkan dengan benar gitu. Yang sering disebut habib itu betul-betul habib. Iya, selama mereka taat kepada Allah, habib kita. Tidak taat kepada Allah, bukan habib kita. Walaupun terbukti ada hubungan dengan darah Rasul. Kalau ada orang yang jelas-jelas ada hubungan dengan darah Rasul tapi tidak taat kepada Allah, ya bukan habib kita. Terus siapa dia? Dia adalah sasaran dakwah kita, yang harus kita ajak supaya dia menjadi habibullah. Diawali dengan memohon ampun kepada Allah buat diri kita dan buat dia. Setelahnya sama-sama dapat ampunan, insya Allah ketika kita komunikasi sudah ada jalur, ada pintu. Karena orang yang sama-sama sudah dapat ampunan pasti akan bertemu dengan mudah. Ketika kita sulit bertemu dengan seseorang yang berbeda, kita harus meningkatkan istighfar. Untuk kita dan untuk orang yang akan kita temui. Bukan sebaliknya. Pokoknya ini bukan seakidah. Tidak semanhaj. Ini luar biasa kalimat itu. Kenapa? Kok manhaj jadi syariat? Manhaj itu apa? Metodologi. Metodologi memahami Quran, memahami Sunnah itu manhaj namanya. Iya, kita harus ikut manhaj salaf. Penetapan kita harus ikut manhaj salaf itu bidah. Kenapa disebut bidah? Karena Rasul tidak pernah bersabda begitu. Salahkah? Belum tentu salah. Karena saya memandang bid'ah tidak selalu salah. Kalau selalu salah, gak mungkin Umar berkata ni'mal bid'ah hadi. Umar, sahabat Nabi, memandang sholat tarawih berjamaah setiap malam itu bid'ah. Berarti bid'ah tidak selalu salah. Tapi kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dhalalah. Iya. Dhalalah juga tidak selalu salah. Masa sih? Dhalalah tidak selalu salah. Kalau dhalalah semuanya selalu salah, terus kita akan menilai salah kepada Rasul. Kan Rasul pernah dhalalah demikian lama. Kok berani-berani Saiful Islam bilang begitu? Enggak, saya mah enggak bilang. Al-Quran yang bilang. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Al-Quran. Tidakkah Rabbmu menemukan kamu dalam keadaan yatim dan dia yang melindungi kamu? Tidakkah Rabbmu menemukan kamu dalam keadaan dhallan? Bukan dhalalah lagi, dhallan. Sifat itu. Lama Rasul dalam keadaan dhalalah.
fahada. Dolalahnya Rasul sebagai proses datangnya hidayah, sebagai proses turunnya Al-Quran. Tapi kan Rasul mah tidak tersesat. Itu terjemah. Terjemah bisa berubah-ubah, bisa beragam. Tapi makna dolalah tidak diragukan. Itu kata Al-Quran yang disematkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam terjemah, dolan itu bimbang atau sedih. Terserah, itu terjemahan. Tapi Rasul menegaskan kullu dolalatin finnar. Kullu bid'atin dolalah. Tapi bagaimana kalau kullu dolalatin finnar? Kalau tidak salah, pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang masih ingat. Kalau lupa normal. Kalau ingat luar biasa. Kullu dolalatin finnar, setiap dolalah finnar di neraka, itu bertentangan dengan wa wajadaka dhallan fahada. Bahkan secara redaksi susah dipahami. Setiap dolalah di neraka. Kok di neraka ada dolalah ya? Mari kita perhatikan. Di neraka memang ada dolalah. Di surga berarti ada hidayah. Redaksi ini sangat sulit untuk dipahami. Oh, maksudnya enggak begitu. Tapi kullu man dhalla finnar, setiap orang yang sesat masuk neraka. Itu tafsiran, bukan redaksi. Urusan akidah enggak bisa mungkin-mungkin saja. Harus pasti urusan akidah. Ini urusan akhirat. Karena kalimat kullu dolalatin finnar, setiap dolalah di neraka, membuat saya kebingungan apa maksudnya. Saya cari, benar ini sabda Rasul apa bukan? Rasul tidak mungkin mengungkapkan kalimat yang membingungkan umat atau memiliki makna yang alternatifnya banyak. Maka setelahnya saya cari kalimat kullu dolalatin finnar, ditemukan dalam Sunan An-Nasa'i, hadis nomor 1578. Dari mana dia terima hadis tersebut? An-Nasa'i menerima dari Utsbah bin Abdullah. Dia berkata, akhbarana Utbah bin Abdillah an Ibnil Mubarak an Sufyan an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah. An-Nasa'i menerima dari Utbah bin Abdullah. Utbah bin Abdullah dari Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak siapa ya? Anaknya Mubarak, anak saya gitu? Bukan. Saya kan Mubarak juga. Karena nggak jelas anak Mubarak siapa, nggak saya cari. Udah simpen aja dulu, nggak usah digali dulu, karena tidak jelas. An Sufyan, Sufyan juga Sufyan mana nih? Sufyan Sauri, Sufyan Yahya, Sufyan. Tidak saya cari dulu. Yang jelas dulu yang saya cari. Utbah bin Abdullah. Kalau Ja'far bin Muhammad jelas itu keturunan Rasul. Nah, Utbah bin Abdullah saya cari siapa dia. Di dalam kitab Tahdzibut Taqrib, yaitu kitab yang menjelaskan tentang para perawi hadis, sejarah para perawi hadis karangan Ibnu Hajar, kalimat Utbah bin Abdullah tidak ada. Jadi Ibnu Hajar tidak mengangkat Utbah bin Abdullah. Kenapa ya? Ternyata dia bilang di kalimat yang lain majhul, tidak diketahui. Jadi perawi yang menyatakan kullu dhalalatin finnar, Utbah bin Abdullah, tidak diketahui siapa dia. Kalau begitu hadis ini dipertanyakan validitasnya. Lalu siapa lagi? Az-Zahabi, penulis kitab Mizanul I'tidal, juga kitab berbicara tentang masalah para perawi hadis. Az-Zahabi mengungkap kata Utbah bin Abdullah
dikomentari oleh dia la yu'raf, tidak dikenal. Jadi hadis yang menyatakan kullu dhalalatin finnar, ada Utbah bin Abdullah majhulun la yu'raf, tidak diketahui siapa dia, tidak dikenal di kalangan para ulama. Berarti hadis itu menurut para ulama hadis bisa dikategorikan dhaif kalau tidak sampai palsu. Kata Saiful Islam bagaimana? Saya bukan ahli hadis. Gak usah berani-berani. Tapi saya simpan dulu hadis itu. Tidak dijadikan sebagai pegangan. Yang dijadikan pegangan kullu bid'atin dhalalah, itu riwayat Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, kemudian Sunan Ad-Darimi dan Ahmad. 5 kitab hadis memuat kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini ada syariat, ada sunnah. Sunnah Nabi, syariat Allah, fikih para ulama. Sekarang banyak fikih dijadikan sebagai syariat. Bahkan seorang ustadz menyampaikan hadis yang berbeda pemahamannya dengan yang lain, kata dia ini hadis Rasul, bukan yang bapak sampaikan fikih bapak terhadap hadis. Tapi ini kan hadis ini sahih, hadisnya sahih, tapi pemahaman Anda berbeda dengan yang lain. Yang mana yang benar? Allah sajalah yang menilai. Contoh yang lain, ini masalah fikih. Pernah saya bahas di sini tentang kunut subuh? Belum ya? Baik. Tentang kunut subuh. Realitanya ada yang suka kunut, ada yang enggak. Termasuk Mekah dan Madinah tidak biasa kunut subuh. Sekian banyak ulama berbicara tentang kunut subuh. Kata mereka yang tidak kunut subuh itu bid'ah, tidak boleh dilaksanakan. Hadis-hadisnya dhaif. Saya temukan hadis tentang kunut subuh sahih Bukhari Muslim. Wah, kalau gitu bingung juga nih. Bagi yang tidak biasa kunut, jangan dulu bingung. Fikihnya beda, ya. Sabar dulu. Ada 4 hadis yang berbicara tentang kunut dan disebut salatil fajri. Riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, dia ditanya, aqanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi subhi, apakah Rasul kunut pada waktu subuh? Jawaban Anas bin Malik, na'am. Awaqanata qabla ruku, kunutnya sebelum ruku, ba'da ruku, setelah ruku. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim, hal qanata, kalau Bukhari aqanata, kalau Muslim hal qanata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri. Kalau tadi fi subhi, kalau di fi salatil fajri spesifik disebut subuh dan fajar. Anas bin Malik menjawab, ya, sebentar ba'da ruku. Hadisnya sahih. Tapi kenapa di Mekah, di Madinah tidak kunut? Lihat redaksi hadis. Ini fikih. Qanata itu telah kunut, atau pernah kunut, atau sudah kunut. Berapa kali, berapa bulan, berapa tahun, enggak dijelaskan. Ya, bisa saja cuma 1 kali, bisa saja cuma seminggu. Oleh karena itu yang tidak biasa kunut subuh, karena memang hadisnya juga tidak menyebutkan selalu. Tapi Rasul pernah atau Rasul sudah. Bagi yang biasa kunut, ya kalau Rasul dulu kunut, ya udah kita kunut aja. Itu fikih. 2 fikih yang berbeda, insya Allah tidak keluar dari hadis. Ya, di Masjid Istiqomah tidak kunut, ya karena hadisnya juga menyebutkan telah, bukan suka, bukan selalu. Bisa cuma 1 kali, bisa 10 kali. Selesai sudah. Terus yang menyatakan bid'ah, haram, dolalah, finnar, dalilnya apa? Dalilnya dari Abu Malik Al-Ashja'i, namanya Sa'ad bin Tariq.
Kenal semuanya Sa'ad bin Tariq? Anak siapa? Ya, Sa'ad bin Tariq anak Tariq atuh. Iya kan? Sa'ad bin Tariq anak Tariq. Sa'ad bin Tariq bertanya kepada ayahnya, yaitu Tariq. Ngecek ini lagi on apa lagi off gitu. Jangan-jangan lagi off nih. Ya. Sa'ad bin Tariq bertanya kepada ayahnya. Gimana pertanyaannya? Ya abati, wahai ayahku, innaka qad sallaita, sungguh telah engkau lakukan salat khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di sini di Kufah, hahuna bil Kufah, nahwan min 5 sinin, selama 5 tahun. Kanu yaknutun, apakah mereka suka kunut? Fil fajri, dalam salat fajar. Ayahnya berkata, bunai, muhdas. Nah, bohong itu. Baru itu diada-ada itu. Kira-kira yang bapak-bapak dan ibu-ibu pahami dari pernyataan Tariq kepada anaknya yang mengatakan bunai muhdas, nah itu adalah berita diada-ada. Yang disebut berita diada-ada itu qunut subuh atau Rasul di Kufah 5 tahun. Kan tadi anaknya berkata begitu, engkau solat di sini di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali selama 5 tahun di Kufah. Dibilangnya di Kufah Rasulullah 5 tahun, 5 menit pun enggak. Rasul enggak pernah ke Kufah. Apalagi Tariq sholat di belakang Rasul selama 5 tahun bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini berita yang tidak rasional ini. 5 tahun di Kufah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama-sama berada di Kufah bersama Rasulullah. Gak mungkin. Itu yang dimaksudkan ayah kepada anaknya, itu bunai muhdas. Tapi hadis ini sering dijadikan dalil oleh sekian banyak penceramah. Qunut subuh bid'ah, dalilnya ini. Fikih berbeda. Fikih saya terhadap hadis ini berita bohong tentang Rasulullah di Kufah 5 tahun, tentang Tariq sholat di belakang Rasulullah selama berada di Kufah 5 tahun. Di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 5 tahun. Wah, itu bohongnya banyak, itu bertumpuk itu. Itu yang saya pahami. Tapi saya belum menemukan keterangan ini. Saya temui sendiri seperti ini. Yang lain-lain menjadikan hadis ini adalah hadis tentang bid'ahnya qunut subuh. Dan hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi, sahih hadisnya. Tapi pemahamannya yang berbeda. Itu fikih namanya. Jadi ada syariat, ada sunnah, ada fikih. Ada Quran, ada hadis, ada kitab ulama. Dan ketika kita berbicara tentang masalah kajian, paling tinggi Quran. Di bawah Quran ada hadis Rasul. Di bawah hadis Rasul ada kitab para ulama salihin dan para pejuang. Di bawah itu ada sejarah. Sejarah saya posisikan paling bawah. Oh, kenapa? Kan sejarah penting, betul penting. Namun sejarah kita ketahui tentang Quran, tentang Rasul, tentang para sahabat, para penulisnya sangat beragam. Ada ulama salihin, ada orang-orang yang bertujuan lain, westernisasi, atau para orientalis barat yang hanya menggali tentang Islam bukan untuk diikuti. Bahkan ada orang yang dalam, non-muslim, bikin sejarah Quran, sejarah Nabi dengan tujuan untuk mencemarkan nama Islam. Contohnya seperti apa? Dan nama kitabnya apa? Antara lain kitab Biharul Anwar 110 jilid. Tuh, gak kebayang ya 110 jilidnya.
Dari sini sampai situ masih kurang. Dan tebal-tebal, 600-700 halamanan. Karya siapa? Kayak Al-Majlisi. Dari mana didapat? Gampang sekarang melalui media. Tinggal dipanggil, minta bantuan ke Ustadz Google. Tolong tampilkan kitab Biharul Anwar. Akan muncul Biharul Anwar Al-Majlisi 110 jilid. Tinggal kita install. Semuanya ada. Dalam komputer saya ada. Dalam handphone saya ada. Saya temukan dalam jilid 78 halaman 350. Di situ ada dialog antara Mekah dengan Allah. Mekah berkata, aku kawasan termulia karena di atasku ada Baitullah, ada Ka'bah. Ungkapan Mekah seperti itu menimbulkan teguran keras dari Allah. Diam kamu, kata Allah. Kamu mendapatkan kemuliaan, perumpamaan kamu dengan apa tuh di Irak teh? Karbala. Perumpamaan kamu dengan Karbala laksana jarum jatuh ke laut. Karbala laut, kamu jarum kena basahnya. Jadi Karbala lebih mulia dari Mekah. Begitu kata dongeng yang dimasukkan ke dalam kitab Biharul Anwar berbahasa Arab, bagus bahasanya. Tuh kan. Oh, aya kitab hideung nata. Iya. Tidak hanya sekedar kita berbahasa Arab, banyak juga yang tidak benar. Dan banyak lagi yang lain-lain. Itulah kisah, disebut sejarah pada dongeng hayalan itu. Banyak hayalan disebut sejarah, disebut riwayat. Oleh karena itu buat kita kembali kepada an aqimud dina wa la tatafarraqu. Tegakkan agama dan jangan pecah belah. Orang yang membenci agama akan berjuang untuk memecah belah umat. Mari kita jaga diri kita mulai dari penjagaan perasaan, keimanan dan keyakinan. Semua orang yang suka sholat, sujud sama-sama dengan kita menghadap kepada Allah, saudara kita harus kita cintai walaupun berbeda cara berfikirnya. Bahkan sekarang berdebat antara pembela Ba'alawi sebagai turunan Rasul dengan yang anti Ba'alawi. Oh, berdebat terus-terusan. Sikap kita bagaimana? Kita doakan semua dapat ampunan Allah. Karena itu perintah dari Allah. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Jadi siapa sebenarnya yang habaib itu? Kita semuanya harus jadi habib. Sederhana saja kita mana. Gak usah pusing-pusing. Sebab kata habib yang sebenarnya dari Quran, dari sunnah tidak ada kaitan dengan darah. Hadis tadi belum selesai saya sebutkan. Ketika sahabat bertanya, tukhbiruna man hum ya Rasulullah, siapakah mereka yang menggiurkan tempatnya, menggiurkan para nabi, para syuhada di akhirat? Rasul bersabda, qaumun tahabu fillah, mereka satu kaum yang saling cinta mencintai semata-mata karena Allah. La ala malin yata'atawna wala ala nasabin yatalaqawna. Mereka bertemu bukan karena kepentingan duit, bukan pula karena kepanggilan nasab. Coba jelas sekali nih. Bukan karena panggilan nasab. Nasabnya terserah dari mana. Yang penting dia adalah merupakan hamba Allah. Dan kita kunci dengan surat Al-Hujurat ayat 13 yang sudah pada hafal semuanya. Ya, hafal semuanya kan ya? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum.
Wahai manusia, telah kami ciptakan kamu terdiri dari laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bergolongan-golongan, bersuku-suku, agar kalian saling kenal mengenal satu sama lain. Kenalkan apa keistimewaanmu, manfaatkan buat yang lain. Kenali keistimewaan orang lain, belajar kepada mereka. Apa yang dapat kamu kerjakan buat kepentingan masyarakat banyak, kenalkan dirimu dan kenali orang lain. Lita'arafu. Setelah itu, berjuanglah untuk menjadi orang yang meraih kedudukan yang takwa, dan hanya Allah yang Maha tahu siapa yang paling takwa di antara kamu, dan itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Berarti yang paling mulia bukan berlandaskan turunan, bukan berlandaskan panggilan Pak Kiai, Pak Ajengan, Pak Habib, bukan. Kemuliaan berlandaskan ketakwaan masing-masing. Wallahu a'lam. Cukupnya. InsyaAllah bertemu lagi bulan depan. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.